Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 5. Nama saya Putri Sukandar. Nama saya Mutiara Bilda Hanifah. Nama saya Niki Trisniani. Nama saya Santia Primauli Dinianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik. Sistem pemerintahan. A. Undang-Undang 1950. B. Parlementer. C. Zakon Kabinet. D. 7 kali ganti kabinet. Penjelasan dari Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran materinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi suatu partai politik tertentu. Kabinet Juanda merupakan Zakon Kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Dan penjelasan 7 kali ganti kabinet atau pergantian kabinet. Mengapa sering terganti pergantian kabinet? Karena disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan antara partai-partai tersebut tidak pernah terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 hingga 1959 terjadi silih berganti kabinet. Mulai dari kabinet Natsir atau Masyumi 1950 sampai 1951. Selanjutnya kabinet Sukiman atau Masyumi 1951 sampai 1952. Selanjutnya Kabinet Wilopo atau PNI 1952-1953. Selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I atau PNI 1953 sampai 1955. Selanjutnya Kabinet Burhanuddin Harahap atau Masyumi 1955 sampai 1956. Selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II atau PNI 1956 sampai 1957. Selanjutnya Kabinet Juanda atau Zakon Kabinet 1957 sampai 1959. Selanjutnya gangguan keamanan. Yang pertama APRA Bandung, yang kedua RMS, ketiga Andi Aziz, dan yang terakhir PRRI atau Permesta. Selanjutnya deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia dalam kesatuan kewilayahan. Saat itu usia Republik Indonesia baru 12 tahun. Wilayah Indonesia mampu diperluas dengan keunggulan diplomasi. Selanjutnya ada sistem kepartaian. Sartori pada tahun 1976 menyatakan bahwa yang paling penting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan dan secara lebih spesifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk menenangkan atau berbagi sharing kekuasaan pemerintah. B. Perkembangan ekonomi. Definisi perkembangan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan penunjukan keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perkembangan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produk suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Terus yang pertama, Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang diterapkan oleh Syarifuddin Pramwiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 9 tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan berani yang diterapkan pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas. Selanjutnya yang kedua ada sistem ekonomi gerakan Banteng. Definisi dari program Banteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Tujuannya itu untuk membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia pribumi dalam arti non-Tionghoa. Terus yang ketiga ada nasionalisasi perusahaan asing. Pengertiannya yaitu proses cara perbuatan menjadikan sesuatu pertama milik asing menjadi milik negara yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. Tujuannya itu untuk memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara yang saat itu sedang berkonfrontasi dengan investor asing. Di sini yang keempat ada financial economy. Financial economy atau bisa disebut juga financial economy adalah cabang ilmu ekonomi yang dicirikan dengan fokus terhadap aktivitas moneter, yaitu aktivitas yang melibatkan adanya uang dalam dua sisi perdagangan. Dan di sini yang kelima ada RPLT. Pengertiannya itu Replita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Tujuannya itu untuk membangun infrastruktur Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.